Guys, pernah nggak sih kamu ninggalin seseorang bukan karena benci, bukan karena marah, tapi karena kamu tahu tinggal lebih lama cuma akan bikin kamu kehilangan dirimu sendiri. Dan lucunya, waktu kamu pergi, yang terjadi di kepala mereka bukan sekadar rasa kecewa. Otak mereka kayak langsung masuk mode panik. Seolah-olah ada ancaman besar yang lagi datang. Dan ini bukan cuma perasaan, karena tubuh mereka beneran ngerespons kehilanganmu kayak kehilangan sesuatu yang penting untuk bertahan hidup. Otak mereka banjir hormon stres, kortisol, adrenalin, sama persis kayak reaksi tubuh manusia ribuan tahun lalu saat tersesat dari kelompoknya di alam liar. Nggak aman, nggak tahu arah, nggak tahu siapa yang bisa dipegang. Buat otak manusia, ditinggal itu setara dengan bahaya eksistensial. Yang lebih aneh lagi, otak nggak bisa bedain luka hati sama luka fisik. Sakit karena patah tulang dan sakit karena patah hati, area otaknya bisa nyala di tempat yang sama. Jadi waktu kamu pergi, tubuh mereka bukan cuma sedih, tapi benar-benar merasakan luka. Nggak kelihatan dari luar, tapi terasa dalam, kayak luka dalam yang nggak ada obatnya. Makanya kadang mereka jadi kayak orang linglung, ngecek HP terus-terusan, nunggu notifikasi yang mereka tahu nggak akan muncul. Tapi tetap aja berharap, bukan karena mereka lemah, tapi karena otaknya lagi berjuang cari rasa aman. Sesuatu yang dulu mereka temukan saat kamu masih ada. Logika nggak bisa bantu banyak di titik itu, karena ini bukan soal logika. Ini soal sistem saraf yang ribuan tahun terbiasa bertahan lewat koneksi. Dan sekarang, koneksinya hilang. Saat kamu pergi, kamu nggak cuma pergi dari masa sekarang. Kamu juga menyentuh masa lalu mereka. Karena kehilangan seringkali membangunkan hal-hal lama yang udah lama tidur. Hal-hal dari masa kecil. Dari relasi pertama mereka dengan kasih sayang. Setiap orang punya gaya keterikatan. Ada yang cemas, ada yang menghindar. Dan saat kamu pergi, gaya keterikatan itu aktif. Tanpa permisi, tanpa bisa dikontrol. Kalau mereka tipe yang cemas, biasanya mereka makin lengket. Kepo soal kamu. Tanya ke teman-temanmu, cek story. Bukan karena nggak punya harga diri, tapi karena mereka diajari sejak kecil, rasa aman itu cuma bisa didapat kalau seseorang tetap dekat. Kalau mereka tipe yang menghindar, biasanya terlihat tenang, nggak terlalu reaktif, kayak nggak terjadi apa-apa. Tapi justru itu yang bahaya, karena bisa jadi di dalam diam itu mereka sedang remuk. Dan saat semuanya sepi, tengah malam, rasa itu baru benar-benar terasa. Kadang mereka baru sadar betapa besarnya kehadiranmu. Justru setelah kamu benar-benar nggak bisa dijangkau. Lucunya, yang paling kelihatan tegar, justru kadang yang paling kacau. Mereka cuma lebih ahli menyembunyikannya. Karena sejak kecil mereka belajar. Menunjukkan kebutuhan itu bikin sakit. Jadi mereka belajar berpura-pura nggak butuh siapa-siapa. Kamu nggak cuma jadi pasangan buat mereka. Kamu juga jadi bagian dari identitas sosial mereka. Kamu jadi bagian dari kita. Tempat-tempat kalian datangi, makanan yang biasa kalian pesan, rencana yang kalian bangun bareng, semuanya bagian dari siapa mereka. Dan waktu kamu pergi, kita berubah jadi aku. Dan itu menyakitkan dengan cara yang nggak bisa dijelasin ke siapa-siapa. Teman-teman bingung. Lingkaran sosial berubah. Obrolan jadi canggung. Tiba-tiba mereka harus menghadapi dunia sosial yang nggak lagi utuh. Dan itu bikin mereka kehilangan bukan cuma kamu, tapi juga cara mereka melihat diri mereka sendiri. Lebih dari itu, kehadiranmu secara nggak sadar ngasih mereka rasa berharga, karena kamu pernah memilih mereka. Dan waktu kamu pergi, nilai itu ikut pergi juga. Makanya nggak sedikit yang buru-buru cari pengganti. Bukan buat menggantikan perasaan, tapi buat menggantikan rasa diakui. Padahal, mungkin yang sebenarnya mereka butuh bukan orang baru, tapi proses buat jadi utuh sendirian. Dan di saat seperti ini,
Ingatan bisa jadi musuh, karena otak suka memoles masa lalu. Yang mereka ingat, momen indah, tawa-tawa kecil, cinta yang terasa hangat. Tapi yang mereka lupakan, rasa capek, pertengkaran, luka-luka kecil yang lama-lama bikin kamu pergi. Otak kayak editor film yang canggih. Dia buang semua bagian yang bikin cerita terasa pahit. Dan dia ulang terus bagian yang bikin cerita terasa manis. Padahal kamu tahu, kisah kalian gak seindah itu. Tapi bagi mereka, lebih mudah mengidealisasi kamu daripada menghadapi kenyataan bahwa kehilanganmu mungkin memang perlu. Yang mereka rindukan seringkali bukan kamu, tapi versi dirimu yang mereka ciptakan buat menghindari rasa kehilangan. Setelah rasa kaget mulai reda, biasanya muncul fase baru, fase tawar-menawar. Mereka mulai bernegosiasi, bukan cuma dengan kamu, tapi dengan diri mereka sendiri, dan kadang dengan semesta. Kalau aku kasih dia ruang, dia pasti balik. Kalau aku berubah jadi versi terbaik dari diriku, mungkin dia akan lihat aku beda. Dan di titik ini, mereka mulai menyusun strategi, bikin rencana, ngirim pesan-pesan yang dirancang sedetail mungkin, bikin perubahan yang dulunya nggak pernah mereka mau lakukan. Semua demi satu hal, harapan kalau kamu akan kembali. Tapi sesungguhnya, mereka nggak sedang berjuang buat kamu. Mereka sedang berjuang melawan rasa nggak berdaya, karena menerima bahwa seseorang benar-benar pergi adalah kehilangan kendali. Dan manusia benci kehilangan kendali. Makanya, fase tawar-menawar bisa terasa intens, tapi juga menyedihkan. Karena semua energi itu habis buat nyoba memperbaiki masa lalu, bukan untuk membangun diri mereka sendiri di masa depan. Dan beberapa orang bisa terjebak di fase ini lama, bertahun-tahun. Karena sulit banget buat melepaskan gagasan, harusnya dia tetap di sini. Padahal, dalam diam, mereka tahu, kamu nggak akan kembali. Dan bukan karena mereka kurang berjuang, tapi karena memang ceritanya sudah selesai. Yang lebih kompleks lagi adalah soal kuasa. Waktu kamu pergi, tanpa sadar kamu menggeser posisi. Kamu yang dulu minta pengertian, sekarang jadi pihak yang menentukan arah. Dan buat sebagian orang, itu menyakitkan bukan karena kehilanganmu, tapi karena kehilangan kendali atas relasi. Mereka yang dulu mungkin dominan, terbiasa merasa dibutuhkan, tiba-tiba merasa kecil, tak terlihat, tak penting. Dan dari situ bisa muncul reaksi aneh. Mereka mulai pakai emosi buat mengontrol ulang situasi, bikin kamu cemburu, ngasih kode-kode, pamer kebahagiaan. Padahal tujuannya cuma satu, ngebuktiin kalau mereka masih punya efek ke kamu. Tapi itu bukan cinta, itu ego. Karena kehilangan kuasa seringkali lebih menakutkan daripada kehilangan hubungan itu sendiri. Yang paling sehat adalah mereka yang bisa menerima pergeseran kuasa itu dengan tenang. Tahu bahwa mencintai bukan berarti memiliki. Dan kadang melepaskan adalah bentuk paling tinggi dari penerimaan. Tapi untuk sampai ke titik itu, butuh kedewasaan yang enggak semua orang punya. Dan di tengah semua kekacauan itu, waktu ikut berubah. Iya, waktu. Karena begitu kamu pergi, persepsi mereka terhadap waktu juga terguncang. Masa lalu jadi lebih indah dari kenyataannya. Mereka mulai ingat momen-momen kecil dengan detail yang enggak biasa. Kayak cara kamu ngikat rambut, cara kamu melipat lengan baju, atau suara tawa kamu waktu kalian nonton film. Tapi semua itu datang dari ingatan yang dipoles, yang menyaring, yang memilih apa yang mau diingat, dan mana yang mau dibuang, dan masa depan. Tiba-tiba jadi hampa. Rencana yang kalian buat bersama sekarang nggak punya makna. Tujuan hidup yang dulu terasa penuh warna, mendadak jadi abu-abu. Sementara masa kini jadi ruang yang penuh dengan pertanyaan, sekarang aku siapa tanpa dia? Itulah kenapa healing itu proses. Bukan karena waktu menyembuhkan semuanya, tapi karena waktu pelan-pelan membangun ulang cara mereka melihat masa lalu, masa depan,
dan diri mereka sendiri. Dan dari reruntuhan itu, kadang tumbuh sesuatu yang baru. Karena di balik semua kehilangan, ada ruang untuk bertumbuh. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mulai muncul. Kenapa aku begitu takut ditinggalkan? Kenapa aku menggantungkan identitasku pada hubungan? Apa aku tahu bagaimana mencintai diriku sendiri? Dan walaupun itu menyakitkan, di situ letak peluangnya. Peluang untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Untuk menyadari bahwa mereka pernah mencari keselamatan di tempat yang sebenarnya nggak benar-benar aman. Kadang, kehilangan seseorang justru menyelamatkan mereka dari diri mereka yang lama. Dan orang-orang yang paling tenang saat ditinggal, seringkali adalah mereka yang paling utuh sebelum hubungan itu dimulai. Tapi yang paling hancur, justru adalah mereka yang paling butuh belajar berdiri sendiri. Makanya rebound jarang bertahan, karena mereka mencoba melompati proses yang seharusnya dijalani. Duduk dengan rasa sakit, menghadapi kenyataan, membangun hubungan dengan diri sendiri. Luka yang kamu tinggalkan bisa jadi awal dari kedewasaan mereka. Asal mereka berani berhenti menghindar dan mulai menatap ke dalam. Karena satu hal yang enggak banyak dibicarakan adalah orang yang ditinggal seringkali ngerasa kayak dihantui. Hantui oleh memori, oleh rencana yang gagal, oleh bayangan tentang seandainya. Dan yang bikin prosesnya berat adalah ketika mereka mencoba hidup di dalam bayangan itu. Alih-alih menerima kenyataan, mereka memilih tinggal di masa lalu. Padahal, cinta yang sudah selesai nggak bisa dibangunkan lagi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah ini, berhenti menunggu versi lama dari kamu kembali, dan mulai bertanya, siapa aku setelah semua ini? Dan itulah awal dari penyembuhan. Ketika mereka berhenti berharap kamu kembali jadi versi yang mereka butuhkan, dan mulai jadi versi diri mereka sendiri yang lebih utuh. Kadang, seseorang baru benar-benar berubah, bukan karena disayangi, tapi karena ditinggalkan. Kadang, kehilangan kamu adalah satu-satunya cara buat mereka belajar bertumbuh. Dan buat kamu, itu bukan beban. Kamu nggak harus tinggal cuma karena mereka belum siap. Nggak harus mengorbankan kebahagiaanmu buat menjaga ketenangan mereka. Karena yang benar-benar cinta akan belajar berdiri sendiri. Dan kamu berhak memilih diri sendiri tanpa merasa bersalah. Semoga bermanfaat ya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.